Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel Paulus Maripa Real Akun di petang menjelang malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan dan menyaksikan channel ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, saya rindu sebelum membacakan firman Tuhan, saya coba untuk mengangkat satu pujian tanpa musik original, karena tidak ada teman-teman yang bisa membantu. Jadi saya coba untuk mengangkat satu pujian biasa ya. Kalau saudara bisa mengikuti, puji Tuhan. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa kasih-Mu. Yohanes 4 ayat 13-14 berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Datanglah kepada Tuhan Yesus dan terimalah mata air kehidupan itu yang akan menghilangkan dahaga kita, yang memberikan kepuasan dalam batin kita yang paling dalam. Tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini yang bisa memberikan kepuasan, baik harta, takhta, segala sesuatu. Kenapa orang mengejar akan dunia ini? Karena tidak ada kepuasan. Kaya kurang kaya, kaya kurang kaya. Sudah dapat ini mau itu. Dan segala macam mereka kejar. Akhirnya mereka tidak menemukannya juga. Karena mereka tidak tahu sumber kepuasan dalam batin itu. Ada begitu banyak orang yang kaya raya tapi tidak bisa menikmati apapun. Walaupun mungkin ada orang yang miskin tapi ada damai dalam hatinya. Itulah kepuasan abadi. Ketika para bala tentara sorga menyaksikan tentang kelahiran Tuhan Yesus, dalam kitab Lukas dicatat, direkam, dan diperdengarkan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan akan Dia. Berkenankah kita di hadapan Tuhan? Mari kita mengintrospeksi segala pekerjaan yang kita lakukan. Apakah menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Karena itu Tuhan siap. Jika kita merasa haus dan lapar, Tuhan pasti akan memberikan kepuasan yang abadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, tahun 1976,
Pesawat Viking 1 yang diluncurkan Badan Antariksa Amerika Serikat NASA mendarat selamat di planet Mars yang diduga memiliki sumber-sumber kehidupan. Setelah pendaratan, para awak mencoba untuk mengkeruk tanah planet Mars untuk diteliti. Tapi ketika mereka mau mengambil, mereka tidak dapat bergerak. Mereka seperti robot. Setelah diteliti ternyata dalam pesawat itu ada kerusakan yang berat. Kalau mobil kita rusak di Sumatera kah, Jakarta kah, Jawa kah, Kalimantan, kita bisa kirim montir. Tapi ini rusaknya di planet Mars, siapa yang bisa pergi ke sana? Tidak ada. Tetapi yang namanya manusia yang bekerja di ruang kontrol Viking, mereka tidak putus asa. Mereka mencoba untuk memperbaiki pesawat itu hanya pakai remote dan gelombang radio. Dan akhirnya pesawat itu taat kepada perintah manusia dari bumi. Sekarang yang hebat, manusianya atau pesawatnya? Tentu manusianya. Dan siapa yang lebih hebat lagi, manusianya atau sang pencipta manusia itu? Tentu Tuhan yang menjadikan manusia itu lebih dahsyat. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Di dalam dirimu ada harta karun yang Tuhan taruh. Ketika pesawat itu rusak dari bumi diperbaiki hanya pakai remote. Betapa hebatnya otak manusia itu, walaupun kecil, tapi otaknya lebih dahsyat dari nuklir. Dan itu di dalam Daniel 12 ayat 4 sudah mengatakan bahwa pada akhir zaman nanti pengetahuan manusia akan bertambah terus. Dan kita lihat betapa canggihnya segala api yang kecil ini saja bisa menyaingi segala-galanya. Dengan api yang kecil ini bisa menjangkau dunia dan semua informasi. Betapa hebatnya otak manusia itu. Karena itu di dalam dirimu itu ada harta karun. Apakah Anda sadar atau tidak? Karena roh Tuhan ada dalam kehidupanmu. Tuhan tidak mau engkau terhilang. Jika anak kita mengalami sesuatu, pasti kita akan pertaruhkan segala-galanya untuk anak kita. Demikianlah Bapa di sorga tidak ingin Anda terhilang karena ada roh Tuhan dalam kehidupanmu. Dia utus Tuhan Yesus datang ke sorga, dari sorga ke bumi ini untuk memperbaiki semua manusia yang sudah dirusakkan oleh iblis. Otak manusia yang begitu cemerlang, itulah yang dirusakkan oleh iblis itu. Diganti dengan segala macam kejahatan. Kepintaran otak manusia yang diberikan Tuhan telah dirubah dan dirusakkan oleh iblis. Dan diberi kepintaran buatan. Kalau kita melihat di dalam kitab Lukas, bagaimana kisah tentang anak yang terhilang? Si sulung dan si bungsu. Si sulung pergi ke negeri yang jauh. Dia berontak kepada bapaknya, berikan bagian warisanku yang menjadi hakku. Dia berontak. Dan akhirnya bapaknya membagikannya. Yang menjadi bagian dia. Akhirnya dia pergi ke negeri jauh. Dia terpisah dari bapaknya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboros-boroskannya.
segala sesuatu yang ada padanya. Itu dicatat, ditulis, direkam di dalam Lukas pasal yang 15. Bapak Ibu nanti bisa baca, saudara sekalian. Dia pergi ke negeri jauh, di sana apa yang terjadi? Semuanya ludes, habis sekejap. Pada saat dia mempunyai harta, uang, semua orang datang kepadanya. Tetapi setelah segalanya habis, tidak ada lagi sahabatnya. Tidak ada lagi orang yang bisa menolongnya. Dia kelaparan. Dia mencari kerja. Tapi tidak ada orang yang menerimanya. Karena segala sesuatu sudah dia habiskan. Dia hambur-hamburkan. Mungkin dia mabukkah. Dia melacurkah dengan wanita-wanita. Habis. Setelah itu timbul kelaparan. Dia mencari kerja. Dan dia mendapat kerjaan di kandang babi. Tetapi dia hanya boleh bekerja. Sedangkan untuk mendapat makanan babi pun dia tidak dapat. Tetapi untungnya Roh Kudus masih bekerja menyadarkan dirinya. Dia sadar akan kehancuran. Dia tidak mau terlambat lagi. Dia tidak mau terbenam lebih dalam lagi. Dia cepat bangkit dan dia berpikir, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak pengerja, makan berlimpah-limpah. Aku kelaparan di sini. Aku akan segera meninggalkan tempat. Aku akan bangkit dan aku akan kembali kepada Bapakku. Dan aku akan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ampunilah aku. Biarlah aku menjadi tidak layak disebut anak Bapa. Biarlah aku menjadi salah seorang pekerja di tempat ini. Berapa hancurnya. Itulah, saudara harus menyadari bahwa ada harta karun yang Tuhan taruh. Tapi karena kita berontak, jatuh dalam dosa, iblis menguasai kita. Kita berontak dan kita pergi ke negeri yang jauh. Harta karun yang ada di dalam diri kita itu hancur semua. Jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Harta karun. Saudara tahu, Tuhan menaruh harta karun dalam kehidupan kita. Itulah sudah hancur. Kalau Anda tidak menyadari atas kemalangan ini, kalau sudah tidak menyadari bahwa kejatuhan saudara, betapa sia-sianya hidup ini, bangkit. Kembalilah kepada Bapamu di sorga. Dia sedang menunggumu. Bintang, otak kita bagikan bintang cemerlang. Itulah diganti oleh iblis itu. Rusak manusia itu. Hari-hari ini, saya adalah orang yang pernah mengalami kerusakan. Yang paling parah. Jatuh terhempas. Tetapi Tuhan itu sangat baik. Terlampau baik dan amat baik. Dia menyelamatkan saya. Dan hari ini, saya sebagai anak yang terkilang. Sudah kembali kepada Bapa di surga. Aku tidak layak. Tapi Tuhan memberikan kemampuan bagi saya untuk melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Bapa di surga. Karena itu saudaraku, ada begitu banyak manusia dalam dunia ini yang terhilang dari Tuhan. Mereka memboroskan harta karun. Melakukan banyak kejahatan. Hikmatnya binasa, hikmatnya musnah, hikmatnya hilang. Kembalilah. Kembalilah kepada Bapa di surga, dia sedang menunggumu. Haleluya.
Kita semua adalah anak yang terhilang, yang sudah ditemukan. Pada saat kita kembali ada pesta pora, malaikat di sorga bersorak-sorai. Engkau akan dikenakan jubah baru, pikiran baru, hati baru. Seluruh kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 26 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagi di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Anda jangan takut. Tuhan tidak menghitung pelanggaran, tapi satu hal, jangan sampai Anda mati dalam dosa. Cepat bereskan segala perjalanan kehidupan yang sudah rusak, cepat perbaiki. Tuhan siap untuk mendaur ulang. Dan Dia akan memberikan satu kehidupan yang baru untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ada begitu banyak firman Tuhan yang mengatakan bahwa iblis berjalan keliling untuk menghancurkan, membinasakan. Sadarlah, sadarlah, jika kita kembali kepada Tuhan, Dia akan melengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ketika iblis meluncurkan panah api, Tuhan siap memberikan perisai iman bagi Anda. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengom-om dan cari orang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu saudara-saudara kamu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Berkati tayangan ini Tuhan, menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Berkati channel ini Bapa, channel Paulus Marikbar Real Akun, agar banyak orang yang bisa melihat, mensubscribekan, like dan sharekan. Terima kasih Bapak, Amba rindu untuk melayani. Amba tidak punya musik, Amba tidak punya tim. Di tempat yang sederhana ini Tuhan, Amba menyampaikan satu video ini boleh menjadi berkat. Berkati channel ini Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.